warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifatul Ulia dengan NIM 2030111140 akan menjelaskan materi tentang implikasi manajerial pendidikan inklusi dan alternatif penempatan pendidikan inklusi. Yang A. Implikasi manajerial pendidikan inklusi. Sekolah umum atau reguler yang menerapkan pendidikan inklusif akan berimplikasi secara manajerial di sekolah tersebut. Di antaranya adalah 1. Sekolah reguler menyediakan kondisi yang hangat, ramah, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan. Yang kedua, sekolah reguler harus siap mengelola kelas yang heterogen dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang bersifat individual. Yang ketiga, guru di kelas umum atau reguler harus menerapkan pembelajaran yang interaktif. Yang keempat, guru pada sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif dituntut untuk melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses pendidikan. Yang B. Alternatif penempatan pendidikan inklusif di Indonesia. Pelaksanaan sekolah inklusif di Indonesia mengacu pada pendapat FAUK, Bos and Skum dalam Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa yang mengemukakan bahwa dalam praktek istilah inklusi dipakai secara bergantian dengan istilah mainstreaming yang diartikan sebagai penyediaan layanan pendidikan yang layak bagi anak berkelainan atau berkebutuhan pendidikan khusus sesuai dengan kebutuhan individualnya. Dengan demikian, penempatan anak berkelainan harus dipilih yang saling bebas di antara alternatif layanan yang disediakan dan didasarkan pada potensi dan jenis serta tingkat kelainannya. Penempatan tersebut tidak permanen, tetapi sementara. Dengan demikian, siswa berkelainan dimungkinkan secara fleksibel pindah dari satu alternatif ke layanan alternatif lainnya, dengan asumsi bahwa intens kebutuhan khususnya berubah-ubah. Filosofinya inklusi, tetapi dalam prakteknya menyediakan berbagai alternatif layanan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Model ini sering disebut dengan inklusi moderat. Mengacu pada pendapat FAUK, Bos and Skum dalam Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, penempatan anak berkelainan atau berkebutuhan pendidikan khusus di sekolah inklusif di Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai model, yaitu 1. Kelas reguler atau full inclusion. Anak berkelainan atau berkebutuhan pendidikan khusus belajar bersama dengan anak lain di kelas reguler atau inklusif sepanjang hari dengan menggunakan kurikulum yang sama dengan yang digunakan pada anak umumnya. Yang kedua, kelas reguler dengan kluster. Anak berkelainan atau berkebutuhan pendidikan khusus belajar bersama dengan anak lain di kelas reguler atau inklusif dalam kelompok khusus. Yang ketiga, kelas reguler dengan pull out. Anak berkelainan atau berkebutuhan pendidikan khusus belajar bersama dengan anak lain di kelas reguler atau inklusif. Namun dalam waktu ke waktu tertentu ditarik atau keluar dari kelas reguler atau inklusif ke ruangan bimbingan atau ruang sumber untuk belajar dan mendapatkan layanan bimbingan dari guru khusus atau guru pembimbing khusus. Yang keempat, kelas reguler dengan kluster dan pull out. Anak berkelainan atau berkebutuhan pendidikan khusus belajar bersama dengan anak lain di kelas reguler atau inklusif dalam kelompok khusus dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik atau keluar dari kelas reguler atau inklusif ke ruangan bimbingan atau ruang sumber untuk belajar dan mendapat layanan bimbingan dari guru khusus atau guru pembimbing khusus. Yang kelima, kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. Anak berkelainan atau berkebutuhan pendidikan khusus belajar dan mendapat layanan bimbingan dari guru khusus atau guru pembimbing khusus di dalam kelas khusus pada kelas reguler atau inklusif, tetapi dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain di kelas reguler atau inklusif. Yang keenam, kelas khusus penuh. Anak berkelainan atau berkebutuhan pendidikan khusus belajar dan mendapat layanan bimbingan dari guru khusus atau guru pembimbing khusus di dalam kelas khusus yang ada pada sekolah reguler atau inklusif.
Dalam model sekolah inklusif tersebut, anak berkelainan atau berkebutuhan pendidikan khusus tidak harus berada di kelas reguler atau inklusif sepanjang hari untuk mengikuti semua mata pelajaran atau inklusi penuh, tetapi sebagian anak berkelainan atau berkebutuhan pendidikan khusus dapat berada di kelas khusus atau ruang sumber belajar di ruang terapi untuk memperoleh bimbingan belajar dari guru khusus atau guru pembimbing khusus dan terapi dari terapis karena jenis dan tingkat kelainan yang cukup berat. Bagi anak berkelainan atau berkebutuhan pendidikan khusus yang jenis dan tingkat kelainannya tergolong berat, memungkinkan untuk lebih banyak waktunya berada di kelas khusus atau ruang sumber yang ada pada sekolah reguler atau inklusif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.